Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pasca penetapan 3 tersangka kasus beras oplos di PT Padi Indonesia Maju, Barreskrim Polri gelar rekonstruksi di pabrik beras di kawasan Serang, Banten. Di lokasi petugas masih menemukan butiran beras pecah atau menir dalam proses produksi beras premium. Satgas Pangan dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri Rabu siang melakukan rekonstruksi ke PT Padi Indonesia Maju di Serang, Banten. Dalam kegiatan ini, Satgas Pangan memeriksa seluruh proses pengolahan beras, mulai dari awal gabah hingga menjadi beras premium. Hasilnya masih ditemukan menir atau butiran beras pecah saat proses pemisahan. Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helvi Assegaf mengatakan temuan ini harus menjadi evaluasi bagi PT Padi Indonesia Maju untuk membuat sistem agar pecahan menir ini tidak lagi masuk ke dalam produksi beras premium. Apalagi produk beras ini nantinya akan dikemas dan dijual ke masyarakat. Saya minta tolong supaya cepat dilakukan, karena jangan sampai nanti begitu diproduksi kemudian diedarkan keluar, hasilnya masih tidak sesuai dengan standar. Dan standar yang dilakukan tentunya harus sesuai dengan sertifikasi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, meski 3 pejabatnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus beras oplosan, Direksi PT Padi Indonesia Maju menyatakan akan mengevaluasi proses produksi berasnya sesuai mutu. PT PIM juga memastikan produksi beras tetap berjalan untuk menjaga pasokan pangan. Tapi secara proses, di mana menir dikeluarkan sudah ada prosesnya. Jadi memang proses pengeluaran menir sudah ada, yaitu di rotary shifter, ada 2 tahap. Lalu kita juga untuk pencampuran antara head rice dan broken juga sudah ada tempatnya. Bahwa ternyata masih ditemukan, itu akan menjadi PR kami untuk memastikan kembali bahwa proses kami tidak ada yang salah. Sehari sebelumnya, tim Satgas Pangan Polri menetapkan 3 tersangka baru dari kasus peredaran beras premium oplosan. Ketiganya adalah pejabat di PT Padi Indonesia Maju atau PT PIM, anak perusahaan Wilmar Group. Para tersangka adalah S yang menjabat sebagai Presiden Direktur PT PIM, AI yang merupakan Kepala Pabrik, dan DO, Kepala Quality Control. Ketiga tersangka diduga melakukan tindak pidana perlindungan konsumen dengan memperdagangkan produk beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan. Pelanggaran itu ditemukan pada 4 merek hasil produksi PT PIM, yaitu Sania, Fortune, Sofia, dan SIP. Tim Satgas Pangan juga menemukan lemahnya pengawasan pengendalian kualitas atau QC beras produksi PT PIM. Dari 22 pegawai QC di pabrik, hanya ada 1 orang yang tersertifikasi. Kontrol yang harusnya setiap 2 jam juga hanya dilakukan 1-2 kali setiap harinya. Selain 3 tersangka dari PT PIM, sebelumnya tim Satgas Pangan Polri telah lebih dulu menetapkan 3 tersangka dalam kasus peredaran beras oplos. Mereka adalah pejabat di produsen beras Badan Usaha Milik Daerah PT Food Station Cipinang Jaya. Hingga kini, total ada 6 tersangka dalam kasus peredaran beras oplos, di mana seluruhnya adalah para pejabat di perusahaan produsen beras. Tim Liputan Berita 1 Serang, Banten.